pagi pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Guys, belum rem di loket. Langsung menuju eksekutif belum rem. Tangki. Akibat rem rusak, truk tangki meluncur dan celaka di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Meski harganya sudah naik, solar dan pertalite masih langka. Antrian kendaraan di SPBU mengular hingga ke jalan raya. Makanan Seruit Lampung diperkenalkan pada dunia oleh Kemendikbudristek. Kemampuan untuk menilai. Tempo ya. Guys, belum rem di loket. Langsung menuju eksekutif belum rem. Tangki. Detik-detik kecelakaan truk tangki di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan terekam kamera dari ponsel warga Rabu siang. Truk dari arah jalan raya meluncur kehilangan kendali masuk dalam pelabuhan. Rem truk bermuatan semen cair ini diduga mendadak rusak saat melewati jalan menurun menuju Pelabuhan Bakauheni. Kecelakaan tidak menimbulkan petaka bagi kendaraan lain sebab di depan pelabuhan sedang sepi. Truk bernomor polisi BE8212 AMF terhenti setelah menabrak beton pembatas parkir di dermaga eksekutif. Yongki pengemudi truk selamat namun menderita luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Lama saya dengar suara dem. Terus saya kan di ketiga situ. Langsung kabur saya ke sana. Nggak tahu mobil terbang Truk rusak bagian roda depannya dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Polisi di lokasi kemudian mengevakuasi truk ke Polres Lampung Selatan. Polisi mengimbau pengemudi, khususnya truk muatan berat, agar memeriksa rem kendaraannya saat baru keluar dari gerbang tol Bakauheni Selatan, Lampung Selatan, sebelum masuk ke pelabuhan. Sebab setelah gerbang tol Bakauheni Selatan menuju Pelabuhan Bakauheni, jalannya menurun panjang yang membutuhkan fungsi rem maksimal. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pemerintah yang menaikkan harga BBM rupanya gagal mengatasi kelangkaan. Ini terbukti dari antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Lampung, salah satunya di SPBU di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Kamis siang, antrian kendaraan mengular hingga ke jalan raya. Warga kesulitan mendapatkan BBM jenis solar dan pertalite. Mereka antri di SPBU hingga lebih dari 3 jam untuk mengisi bahan bakar kendaraannya. Para pengemudi memilih antri karena solar dan pertalite langka di SPBU lain. Sebagian besar SPBU kehabisan stok solar dan pertalite. Para pengemudi tidak beralih ke BBM non-subsidi karena harganya tidak terjangkau. Sudah 3 jam ini, Mas. Ini mau ngantri bensin apa solar, Mas? Ngantri bensin, pertalite. Gitu ya. Harapannya apa sih, Mas? Dengan adanya ngantri panjang ini seperti ini, Mas? Ya, harapannya sih pemerintah lebih bagus ini. Bensin udah naik, ini kan pertalite udah naik, nyari kita juga masih susah gitu kan. Kita juga mau kerja ini ya susah. Solar, Mas. Sudah berapa lama ngantri ini, Mas? Ya kurang lebih ya 4 jam 3 jaman lah dari setengah 6 pagi. Dari pagi ya? Iya. Iya. Harapannya apa, Mas, ke depannya, Mas? Harapannya kalau memang solar naik ya kalau bisa jangan ngantri kayak gini lagi lah. Udah dikejar waktu. Gimana lagi kalau nggak kayak gini marahin bos terus.
gara-gara solar ngantri. Kelangkaan solar dan pertalite menyusahkan masyarakat. Pemerintah didesak segera mengatasinya dan tidak mempersulit masyarakat mendapatkan solar dan pertalite. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dua bungkus sabu-sabu yang disembunyikan Despan Antoni di pinggir sungai Talang Padang, Tanggamus disita polisi Kamis siang. Sebagian sabu-sabu basah akibat terendam air sungai. Apa itu? Itu apa itu? Apa ini? Itu barang mana? Ya apa namanya? Sabu, Pak. Penangkapan Despan hasil pengembangan atas ditangkapnya Wahyu Purnama. Kedua bandar narkoba ini tinggal di kecamatan yang sama di Talang Padang. Dari Despan dan Wahyu, polisi menyita 5 bungkus sabu-sabu siap edar dan puluhan plastik klip. Sabu-sabu yang dijual Despan dan Wahyu dipasok dari seorang bandar besar di Cirebon, Jawa Barat. Keduanya membeli langsung dari pemasoknya, kemudian dijual di Tanggamus. Orang itu dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa mana? Cirebon. Terus? Saya bawa ke sini Talang Padang. Kamu bawa ke Talang Padang. Dari Talang Padang? Saya titipin ke Oh, kamu titipin ke W. berapa banyak? Berapa banyak barang yang kamu bawa dari Jawa? Soal 1 on. titipin ke sini. Yang dibawa ke sini? Dibawa ke sini Ke yang kamu titip ke kawan kamu itu? Kawan kamu yang ini? 2 kantong. 2 kantong. Sisanya? Sisanya di kali itu. Di kali itu? Iya. Disimpannya sama dia di samping sungai, di sebelah sungai. Karena pada waktu hari itu hujan dari pagi sampai sore, air sungai meluap dan barang bukti tersebut ada 2 kantong yang terkena air. Yang 2 kantong tersebut dia sudah basah. Jadi tetap itu kami bawa, kami amankan di Satres Tanggamus. Yang perempuannya udah pandang. Pengguna sabu-sabu di Kabupaten Tanggamus tinggi. Ini terbukti dari belanja 1 ons sabu-sabu oleh tersangka Despan dan Wahyu yang sudah hampir habis terjual dalam waktu kurang dari 2 pekan. Atas perbuatannya, Despan dan Wahyu terancam hukuman 20 tahun penjara. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Berkas penyidikan kasus polisi tembak polisi di Lampung Tengah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih. Kamis siang, tim penyidik Polres Lampung Tengah melimpahkan berkas tersangka Rudi Suryanto ke Kejaksaan Negeri Gunung Sugih. Ya, P21 sudah kami terima tanggal 22 kemarin hari Kamis. Kemudian hari ini Selasa tanggal 27 ini kita melaksanakan tahap 2 terkait dengan perkara Rudi. Terus pasal yang diterapkan pasal berapa? Tetap seperti kemarin Ya, seperti apa? 340 hingga 338. Tersangka Rudi dijemput mobil tahanan kejaksaan dan akan ditahan di Lapas Gunung Sugih selama 20 hari sebelum disidang. Kejaksaan Gunung Sugih telah membentuk tim jaksa penuntut terhadap Rudi. Dari berkas penyidikan yang diterima jaksa, Rudi Suryanto dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Tersangka nanti kita titipkan di Lapas Gunung Sugih. Terus pasal yang diterapkan pasal berapa aja? Pasal nanti yang kita akan dakwakan itu di 340 dan pasal 338 KUHP. Rudi Suryanto sebelumnya adalah polisi berpangkat Aibda yang bertugas di Polsek Wai Pangebuan, Lampung Tengah. Ia ditangkap setelah menembak teman sekantornya bernama Aibda Ahmad Karnain pada awal September lalu. Korban ditembak menggunakan pistol dinas tersangka Rudi dari jarak dekat. Lokasi pembunuhan di rumah Aibda Karnain. Motif pembunuhan adalah sakit hati tersangka Rudi karena kerap digunjing dan direndahkan oleh korban Aibda Karnain. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.